Bab 146. Zeke menggelengkan kepalanya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Apa sebabnya? Tanya Lacey Hinton. Karena, Zeke berhenti. Desa Hill sudah dihancurkan. Lacey mengerutkan kening. Apakah kamu bercanda? Downey bernegosiasi dengan mereka sepanjang hari kemarin. Itu sia-sia. Dan Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda, seorang pria yang ceroboh, menyelesaikannya dalam satu malam. Zeke menyerahkan kepada Lacey tumpukan kontrak pembongkaran yang tebal. Lihat dirimu sendiri. Apa ini? Lacey menerima dokumen itu dan melihat sekilas. Ya Tuhan. Ini adalah kontrak pembongkaran. Dan semuanya sudah ditandatangani. Dia buru-buru menghitungnya dengan hati-hati. Ada 302 salinan. Dengan kata lain, setiap keluarga dari Desa Hill telah menandatangani kontrak. Kecuali satu keluarga, keluarga Jaden. Namun, itu bukan masalah lagi. Kamu luar biasa. Lacey memeluk kontrak pembongkaran dan sangat gembira sehingga dia hampir menangis. Bagaimana kamu melakukannya? Downey telah berurusan dengan mereka sepanjang hari kemarin tanpa hasil. Tapi Anda mengatakan bahwa Anda telah menandatangani semuanya setelah minum selama satu malam. Ini disebut mencerahkan dengan kasih sayang dan memotivasi dengan alasan, kata Zeke. Lacey memutar bola matanya. Betapa banyak omong kosong. Dawn datang untuk menyelamatkan Zeke. Lacey, kenapa kamu begitu peduli? Hal yang paling mendesak saat ini adalah menghubungi tim pembongkaran dan memulai. Downey tidak terpengaruh. Dengan marsekal besar beraksi, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan di dunia ini. Ya. Lacey menepuk kepalanya. Hubungi tim pembongkaran. Cepat, sebelum mereka berubah pikiran. Zeke tiba-tiba berkata. Saya rasa itu tidak perlu. Maksud kamu apa? Tanya Lacey penasaran. Para penduduk desa secara sadar telah menghancurkan rumah mereka sendiri, jawab Zeke. Apa? Mereka menghancurkan rumah mereka sendiri. Lacey bergema tak percaya. Saat itu, telepon Lacey berdering. Itu adalah telepon dari Mia, asistennya. Ada yang tidak beres, Mes. Hinton, Mia terdengar panik di telepon. Ada yang benar-benar salah. Penduduk desa dari Desa Hill menghancurkan rumah mereka sendiri bahkan tanpa memindahkan perabotannya. Saya sangat curiga mereka berencana menjebak kami untuk pembongkaran paksa. Aku sudah mengirim seseorang untuk merekam mereka beraksi sebagai bukti. Downey melirik Zeke dengan heran. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan mengingat dirinya sendiri, menguasai emosinya. Ada apa dengan keributan itu? Ini hanya rencana pembongkaran kecil. Saya bisa menyelesaikannya hanya dengan panggilan telepon. Zeke dan Dawn tidak bisa berkata-kata. Responsnya yang mencolok telah membuat mereka lengah. Menutup telepon, Lacey meraih tangan Dawn dan berlari keluar. Pembongkaran selesai. Proyek akhirnya bisa dimulai. Zeke, tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak malam ini. Zeke terdiam. Apa aku terlihat seperti anak kecil bagimu? Daniel dan Hannah, bagaimanapun, penuh dengan senyuman. Mereka tidak ingat kapan Lacey tersenyum begitu cerah. Ayah, Zeke tiba-tiba memanggil Daniel. Lakukan rekrut lebih banyak staf medis untuk klinik. Saya berencana untuk memperluas skalanya. Berapa banyak? Daniel bertanya. Semakin banyak semakin meriah, kata Zeke. Daniel terdiam mendengar kata-katanya. Ini hanya sebuah klinik kecil. Bahkan jika skalanya diperluas, bisakah itu lebih besar dari rumah sakit biasa? Memiliki 5-6 staf sudah cukup baik. Bukankah, semakin meriah, sedikit berlebihan. Sedikit yang dia tahu bahwa Zeke sedang mempersiapkan dirinya untuk memulai bisnis perkebunan herbal itu. Perkebunan ramuan itu adalah harta yang tak ada habisnya. Sedikit rumput di sudut perkebunan sudah cukup untuk membuat Daniel makmur selama beberapa generasi. Zek, kata Hannah, ini ulang tahun Lacey yang ke-23 besok. Menurut aturan dari kampung halaman kita, ulang tahun ke-23 harus menjadi perayaan yang mewah. Teman dan kerabat akan ada di sini, jadi ingatlah untuk menghubungi hotel. Zeke mengangguk. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah memikirkan ini sepanjang waktu. Aku akan menelepon hotel sekarang. Baik, Hannah mengangguk. Begitu Zeke pergi, Daniel menepuk kepalanya saat ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Aku lupa mengingatkan Zeke untuk menyiapkan hadiah untuk Lacey. Oh, tolong, kata Hannah tak sabar. Zeke 10.000 kali lebih bijaksana darimu.
Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan apa yang bisa kamu pikirkan? Daniel tertawa bodoh. Benar, aku terlalu khawatir. Bab 147. Setelah meninggalkan rumah, Zeke langsung pergi ke Grand Millennium Hotel dan bertemu dengan pemilik hotel saat ini, Susan Raynor. Grand Millennium Hotel adalah hotel paling mewah di kota O'Hare, dan dia berencana untuk menyelenggarakan perayaan ulang tahun Lacey yang ke-23 di sini. Setelah menjelaskan niatnya, Susan mengangguk. Tidak masalah. Serahkan saja padaku. Omong-omong, Tuan Williams, saya berencana menjual hotel ini. Zeke memasang ekspresi tenang. Oh, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Saya seorang peneliti medis. Manajemen hotel bukan keahlian saya, kicau Susan. Saya berencana untuk mentransfer saham saya untuk hotel dan menggunakan uang itu untuk menjelajah ke industri medis. Sejak Josh menerbitkan permintaan maaf di publikasi internasional, industri pengobatan Tiongkok telah bangkit kembali. Jika saya menangkap kesempatan ini sekarang, bahkan babi pun bisa terbang. Zeke mengangguk. Dia harus mengakui bahwa dia mengagumi visi Susan. Industri medis pasti akan makmur. Di satu sisi, pernyataan permintaan maaf Josh telah menimbulkan reaksi yang dramatis. Dan di sisi lain, perkebunan herbal yang dia temukan adalah katalisator yang dapat membantu industri medis Tiongkok melambung ke angkasa. Jangan mentransfer saham Anda. Biarkan keluarga Schneider membelinya kembali, kata Zeke. Keluarga Schneider memiliki 70% saham Drysare untuk jaringan Hotel Grand Millennium, sementara keluarga Susan memiliki 30%, termasuk saham manajemen. Jika dia mengambil kembali 30% saham kali ini, dia akan menjadi pemilik tunggal Grand Millennium. Susan sangat gembira. Oke, saya sudah membuat kontraknya. Silakan tanda tangani, Tuan Williams. Zeke mengangkat pena dan hendak menandatangani namanya, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menandatangani nama Lacey Hinton. Aku akan memberikan 30% saham ini kepada Lacey sebagai hadiah untuk ulang tahunnya yang ke-23. Meskipun dia benar-benar ingin memberinya 100% saham, dia takut Lacey tidak akan menerimanya. Susan melihat nama Lacey dan langsung diliputi rasa cemburu. Sial, Tuhan sedang bermain-main denganku. Mengapa semua orang baik diambil dariku? Keluarga saya masih memiliki 1% saham dan itu ada di tangan manajer beberapa cabang lain, kata Susan. Aku akan meminta mereka datang untuk menandatangani sekarang. Tuan Williams, mengapa Anda tidak menunggu di kantor saya sebentar? Zeke ingin setuju, tetapi setelah melihat Susan, dia berbalik dan pergi. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu di luar. Dia memperhatikan tatapan Susan padanya, itu penuh dengan ambiguitas. Dia pikir lebih baik dia tidak terlalu dekat dengannya. Bagaimanapun, seorang pria harus belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri ketika dia berada di luar. Melihat punggung Zeke, Susan merasakan lubang besar yang kosong di hatinya. Dia menyadari dia jatuh lebih dalam dan lebih dalam untuk Zeke seperti pusaran air, dan dia tidak bisa keluar darinya. Menjual sahamnya kali ini untuk memasuki industri farmasi adalah rencananya untuk lebih dekat dengan Zeke. Bagaimanapun, Zeke juga memiliki bisnis farmasi. Susan mengepalkan tinjunya. Jadi bagaimana jika Anda diambil? Kebahagiaan terletak di mata yang melihatnya. Saya harus mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Lacey. Tunggu saja, Zeke. Aku akan menjadikanmu milikku suatu hari nanti. Zeke keluar dari hotel dan menyalakan rokok, tampak puas. Kenikmatan merokok di belakang punggung seorang wanita sangat memuaskan. Saat sedang merokok, sebuah Audi A6 tiba-tiba berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita muda modis mengenakan pakaian minim, mengenakan kacamata hitam dan sepatu hak tinggi turun dari mobil. Parkirkan mobilnya untukku, ya. Dia dengan santai melemparkan kunci mobil ke Zeke, menganggapnya sebagai pelayan parkir. Zeke tidak menerima kuncinya dan meninggalkannya di tanah. Apakah kamu tuli? Bentak wanita muda itu. Aku bukan pelayan parkir, kata Zeke kasar. Apa? Wanita muda yang modis itu tertegun sejenak. Suaramu terdengar agak familiar. Kamu adalah. Setelah mengamati Zeke, dia berteriak, kamu adalah Zeke Williams. Zeke melirik wanita itu, sedikit mengernyit, tapi sepertinya dia tidak bisa mengenalinya. Dan Anda? Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu melepas kacamata hitamnya. Apa? Anda tidak bisa mengenali saya setelah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Bab 148. Zeke mempelajari wanita di hadapannya lagi dan mengenalinya sebagai kenalan lama. Dia adalah Olivia Graham, mantan teman sekelasnya.
Karena itu, mereka berdua memiliki masa lalu yang buruk. Olivia adalah gadis cantik sekolah di sekolah menengah, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengagumnya sama banyaknya dengan ikan di laut. Namun, Olivia arogan dan berpikiran sempit. Dia telah mencari kesenangan dalam mengejek teman-teman sekelasnya dengan latar belakang keluarga miskin dan hanya akan bergaul dengan anak-anak kaya. Saat itu, seseorang telah menulis surat cinta kepada Olivia menggunakan nama Zeke. Itu telah membangkitkan amarahnya. Dia membaca surat cinta di depan umum dan mengancam akan memukul Zeke setiap kali dia melihatnya. Dia telah sangat mempermalukannya. Saat itu, Zeke hanyalah anak terlantar dari keluarga Williams yang hampir tidak bisa mengisi perutnya. Olivia berpikir bahwa menulis surat cinta dengan identitasnya saat itu adalah penghinaan baginya. Perasaan rendah diri Zeke meningkat sejak kejadian itu, dan dia tidak berani menatap mata orang. Belakangan, sebagai balas dendam, Olivia memberitahukan teman sekelasnya dengan mempublikasikan fakta bahwa dia telah masuk penjara. Setelah lulus selama bertahun-tahun, dia tidak berharap untuk melihatnya lagi. Olivia sekarang mengenakan pakaian desainer, tampaknya menjalani kehidupan yang baik. Anda Olivia Graham, bukan? Zeke bertanya. Olivia terkekeh. Sepertinya kamu tidak menggoreng otakmu di penjara untuk melupakanku. Zeke merengut. Wanita ini masih sombong tua yang suka mengorek kesalahan seseorang. Pergi dan parkir mobilku, tambah Olivia. Aku tidak akan menahan tip. Itu bukan urusanku, kata Zeke. Bukan urusanmu. Lalu kenapa kau ada di sini? Memonopoli udara orang kaya, Olivia bertanya. Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Zeke bertanya. Olivia terlihat cuek. Saya manajer cabang Grand Millennium, memegang 1% saham di jaringan hotel Grand Millennium. Seorang bos ingin membeli saham saya. Saya di sini untuk menandatangani kontrak. Yah, sejujurnya, sebenarnya pacarku yang akan memperoleh Grand Millennium. Zeke tercengang. Wanita ini memiliki terlalu banyak ego untuk dibanggakan seperti ini. Jelas, akulah yang akan mengakuisisi Grand Millennium. Dari mana pacarmu ini berasal? Ayo, kalau begitu, ayo tanda tangani kontraknya. Zeke memotong untuk mengejar, tidak ingin membuang waktu lagi berbicara omong kosong dengan wanita ini. Apa? Olivia tertegun sejenak. Apa yang kamu katakan? Kamu ingin menandatangani kontrak denganku? Zeke mengangguk. Ya, akulah yang membeli sahammu. Haha. Olivia terkekeh, belahan dadanya terlihat samar-samar. Zeke Williams, sejak kapan kamu belajar omong kosong? Kamu, membeli sahamku. Bersyukur saja kamu punya cukup makanan untuk dirimu sendiri. 1% bagian saya bernilai sekitar 10 juta. Bisakah Anda, seorang penjaga keamanan, bahkan menghasilkan 10.000? Zeke mengangkat bahu. Kaulah yang memulai dengan omong kosong. Kemarahan Olivia memuncak. Brengsek. Kamu hanya seorang penjaga keamanan. Siapa kamu sampai memanggilku omong kosong? Yah, bukan, kata Zeke. Kamu bilang pacarmu memperoleh Grand Millennium. Saya mengatakan yang sebenarnya. Pacar saya yang mengakuisisi Grand Millennium, kata Olivia. Saat itu, beberapa mobil berhenti di samping mereka. 7 pria dan wanita turun dari mobil, berjalan menuju Olivia. Olivia, kamu datang lebih awal. Apa yang kamu lakukan berdiri di pintu masuk? Ayo cepat masuk untuk menandatangani kontrak. Saya tidak sabar untuk melihat bos mana yang memperoleh Grand Millennium. Hei, izinkan saya memberitahu kalian sebelumnya. Jika bos besar itu berusia di bawah 50 tahun, saya memanggilnya Dip. Jadi jangan berkelahi dengan saya. Bab 149. 7 dari mereka juga manajer cabang Grand Millennium. Bersama Olivia, mereka bersama-sama memiliki 1% saham Grand Millennium. Zeke tiba-tiba menyadari bahwa salah satu pria dan wanita itu tampak agak akrab. Setelah melihat lebih dekat, dia mengenali mereka sebagai teman sekelasnya dari sekolah menengah, Dylan Dunn dan Summer Mills. Zeke memiliki kesan yang baik tentang Summer karena dia telah banyak membantunya di sekolah, sering meminjamkannya pensil dan penghapus. Dia sering mengundangnya untuk makan siang. Dia juga memastikan untuk membuatkan beberapa hidangan tambahan untuknya, kalau-kalau dia tidak punya cukup makanan untuk keesokan harinya. Dylan, Summer, lihat siapa yang aku tabrak, Olivia menyeringai. Teman lama kita, Zeke Williams. Dylan dan Summer memasang ekspresi terkejut saat melihat Zeke. Zeke, aku dengar kamu masuk penjara setelah lulus. Aku tidak menyangka kamu akan dibebaskan secepat ini, cemooh Dylan. Zeke memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia tetap diam.
Dylan dan Olivia adalah dua kacang polong sejak SMA, kasar dan sombong. Oke, itu sudah cukup. Musim panas dengan cepat meredakan situasi, membantu Zeke. Kita baru bertemu setelah sekian lama. Mari kita tinggalkan masa lalu. Apakah kamu bekerja di sini, Zeke? Zeke mengangguk. Ya. Huff, dia tidak mengakuinya ketika aku bertanya apakah dia satpam di sini sekarang, ejek Olivia. Apakah kamu tidak malu sekarang karena kamu diekspos? Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan itu ke wajahnya, Olivia, kata Dylan. Kami teman sekelas. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia hanya seorang penjaga keamanan setelah melihat mantan teman sekelasnya melakukannya dengan sangat baik? Lagi pula, dia pernah menjadi pengagummu. Tentu saja, dia ingin menjaga harga dirinya. Diam, Olivia mencela. Jangan pernah menyebutkan itu di depanku lagi. Ini memalukan dalam hidupku. Oh, terserah. Ayo cepat masuk dan tanda tangani kontrak transfer. Kami tidak ingin membuat pacarku menunggu. Pacar Anda? Dylan bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Olivia mengedipkan mata pada Dylan. Duh, pacarku yang akan membeli saham kita hari ini. Menyadari Olivia berpura-pura, Dylan dengan cepat bekerja sama, berkata, ya, ya. Bagaimana saya bisa melupakan itu? Tidakkah kamu lihat, Zeke? Olivia sekarang sudah punya pacar dengan kekayaan bersih 10 juta. Kamu bisa melupakan pacaran dengannya, dasar satpam kecil. Olivia dan Dylan kemudian pergi. Kau tahu bagaimana keadaan mereka, Zeke? Summer tetap diam, menghibur. Mereka tidak bermaksud apa yang mereka katakan. Jangan tersinggung pada mereka. Zeke tersenyum. Aku tidak akan. Tapi itu sedikit membuang-buang bakat bagimu untuk bekerja di sini sebagai penjaga keamanan, kata Summer. Aku akan memperkenalkanmu pada pekerjaan yang menjanjikan ketika aku punya waktu. Musim panas, ayo. Teriak Dylan, tidak memberi Zeke kesempatan untuk menjawab. Kenapa repot-repot berbicara dengannya? Jika dia menahan kita untuk menandatangani kontrak transfer, aku akan membunuhnya. Musim panas tampak malu. Aku akan mengejar mereka. Kenapa kamu tidak menunggu di sini sebentar? Aku akan membelikanmu makanan nanti. Zeke mengangguk. Ayo masuk. Dalam, musim panas terkejut. Ke ruang konferensi untuk menandatangani kontrak. Zeke tersenyum. Musim panas tampak bingung. Orang ini masih begitu sia-sia dan kompetitif. Apakah Anda tidak akan merasa malu jika kebohongan Anda terbongkar? Mereka di sini. Turun dan tanda tangani kontraknya, Zeke berbicara kepada Susan di telepon sambil berjalan. Baiklah, jawab Susan. Bab 150. Setelah melihat itu, Summer bingung. Kau bicara dengan siapa? Susan Raynor, kata Zeke. Susan Raynor. Seperti bosku, Susan Raynor. Musim panas bertanya. Itu benar, jawab Zeke. Musim panas tampak benar-benar bingung. Semangat kompetitif orang ini benar-benar tidak ada harapan. Begitu Zeke memasuki ruang konferensi, Dylan dan Olivia mendandaninya. Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Kamu tidak bisa menahan kami untuk tidak menandatangani kontrak. Alih-alih pergi, Zeke duduk di kursi tuan rumah dengan santai, terlihat tenang dan percaya diri. Apakah kamu benar-benar tuli? Kemarahan Dylan muncul kembali. Aku memintamu untuk pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Tentu, ejek Zeke. Aku akan senang melihatnya. Apa? Dylan benar-benar terdiam. Dia menggulung lengan bajunya dan melangkah ke arah Zeke. Olivia sangat marah. Dia akan melemparkan bangku ke Zeke. Hentikan. Musim panas menyela. Semuanya tenang. Zeke, ikut aku. Aku perlu bicara denganmu. Dia ingin membujuknya keluar, tetapi Zeke melindunginya dari depan. Jangan bergerak. Bangku di tangan Olivia terbang ke arah Zeke. Zeke melambaikan tangannya dan menangkapnya dengan mudah. Dylan juga menyerangnya dengan tinjunya yang siap menyerang. Namun, Zeke mengelak dan malah membenturkan kepalanya dengan bangku. Gerakannya secepat kilat. Retakan. Bangku itu rusak. Dylan ambruk di tanah, melolong kesakitan sambil memegangi kepalanya yang babak belur. Brengsek. Kau pukul aku. Kau pukul aku. Aku akan membunuhmu hari ini. Musim panas disambar petir. Dia tidak menyangka Zeke akan menyerangnya. Apakah dia gila? Semua orang tahu bahwa Dylan Dunn memiliki koneksi dengan orang-orang dari dunia bawah. Dalam saat putus asa, dia menarik Zeke keluar. Zeke, lari. Sembunyikan.
Dylan akan mengejarmu. Dia mengenal orang-orang dari dunia bawah. Dunia bawah. Zeke mencibir. Oh, semakin aku tidak boleh pergi. Adalah tugas seorang prajurit untuk melenyapkan kejahatan. Summer hendak membujuknya lagi ketika Susan masuk dan melihat adegan yang membuat kepala berdenyut-denyut. Tempat ini berantakan. Apa yang baru saja terjadi? Nyonya Raynor. Dylan merasakan rona kebahagiaan saat melihat Susan. Kirim seseorang untuk menahan mantan narapidana ini, cepat. Pikiran Susan meledak. Dylan baru saja menyebut Zeke mantan narapidana. Apa-apaan? Dia sebenarnya memiliki konflik dengan Tuan Williams. Mes. Raynor, cepat, panggil keamanan, Olivia menimpali. Kamu harus memberi pelajaran yang bagus pada bajingan ini. Susan menekan rasa takut di hatinya. Apa yang terjadi di sini? Satpam ini menerobos masuk ke ruang konferensi. Kami ingin mengusirnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bahkan menyerang kami, Olivia menjelaskan. Mes. Raynor, sejujurnya, bos yang akan membeli saham kami adalah pacar saya. Jika Anda memberikan keadilan bagi kami, harga akuisisi bisa dinegosiasikan. Olivia tidak peduli sekarang. Yang dia inginkan hanyalah memberi Zeke pelajaran. Adapun pacar yang dia bicarakan, dia akan menghadapinya nanti setelah berurusan dengan Zeke. Susan benar-benar bingung. Orang yang akan membeli saham mereka adalah Zeke. Zeke adalah pacar Olivia. Dia ingin memberi pelajaran pada pacarnya atas nama pacarnya. Apa yang terjadi?